Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dewi Anggreni Hilalia dengan NIM 21862060005 dan rekan saya yang bernama Lesta Megawati dengan NIM 21862060018. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Mata Kuliah Konsep Dasar Sejarah dan dosen kami Bapak Ibnu Budiatman MPD. Kami akan menjelaskan tentang teori masuk agama Hindu di Nusantara. Agama Hindu lahir di lembah Sungai Indus, India. Para ahli memperkirakan agama Hindu merupakan sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India pada kisaran 200-500 silam Masehi. Penganut agama Hindu mempercayai ada 3 dewa, yakni disebut Trimurti, yaitu Brahma, artinya pencipta, Wisnu pemelihara, dan Siwa perusak. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Yang pertama adalah teori Brahmana oleh Van Leer. Menurut J.J. Van Leer, teori Brahmana adalah pembawa agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia adalah golongan Brahma atau golongan pendeta. Ada 2 faktor kedatangan kaum Brahmana ke Indonesia, yakni pertama datang sendiri ke Indonesia dalam rangka menyebarkan agama Hindu, dan yang kedua undangan dari raja-raja Indonesia untuk memimpin upacara penobatan seorang raja. Kelebihan dari teori Brahmana, penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dalam prasasti Kuta. Kedua hal tersebut hanya dipelajari oleh kaum Brahmana. Dalam prasasti Kutai dijelaskan tentang pentingnya peran kaum Brahmana dalam penobatan seorang raja. Dan adapun kekurangan dari teori Brahmana, dalam ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah air. Jika ia melakukan hal tersebut, maka ia akan kehilangan atas kastanya. Dan yang kedua adalah teori Waisa oleh N.J. Krum. Menurut N.J. Krum, teori Waisa adalah pembawa agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia adalah golongan Waisa atau golongan pedagang. Dasar teori Waisa adanya kontrak antara pedagang India atau Hindu dengan pedagang Indonesia. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Hindu. Bahkan juga ada yang menetap dan menikah dengan orang Indonesia. Pernikahan itulah yang membuat komunitas Hindu terbentuk. Komunitas itu disebut juga sebagai golongan Waisa yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah. Konon, mereka adalah orang-orang yang menjadi golongan terbesar dalam menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Adapun kelebihan dari teori Waisa, adanya perkampungan pada pedagang India di Indonesia yang dikenal dengan Kampung Keling yang terletak di Sumatera seperti di Medan dan Kota Padang. Dan ada juga kekurangan dari teori Waisa, yaitu golongan Waisa tidak memahami kitab suci Weda yang berbahasa Sanskerta, sehingga mustahil golongan ini menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Dan perkampungan India atau Kampung Keling letaknya di tepi pantai, bertolak belakang dengan kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia yang berletak di pedalaman. 3. Teori Ksatria oleh Cornelis Christian Berg. Teori Ksatria disebut juga teori kolonisasi karena penyebaran agama Hindu dilakukan melalui penyerbuan dan penaklukan penduduk Indonesia. Dasar teori Ksatria. Pertama, pada abad 4-5 Masehi terjadi perang di India. Raja yang kalah menyingkir ke Indonesia. Mereka berusaha menaklukkan penduduk Indonesia dan membentuk pemerintahan baru. Kemudian mereka menyebarkan agama Hindu terhadap penduduk Indonesia. Kedua, para ksatria India sengaja datang dan menaklukkan penduduk Indonesia. Kemudian mereka mendirikan pemerintahan baru di Indonesia dan menyebarkan agama Hindu terhadap penduduk Indonesia. Kelebihan teori ksatria yaitu berdirinya kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sesuai berita Cina dari dinasti Tang. Kerajaan Kalingga diperkirakan didirikan oleh Raja India yang berhasil menaklukkan Indonesia. Kekurangan teori ksatria yaitu golongan Sudra tidak memahami kitab suci Weda yang berbahasa Sanskerta, sehingga mustahil golongan ini menyebarkan agama Hindu di Indonesia, dan tidak ada bukti tertulis dari arkeologi tentang penyerbuan dan penaklukan kerajaan di Indonesia oleh Raja India. 4. Teori Sudra oleh Van Weber. Membawa agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia adalah golongan Sudra, dengan kata lain budak atau tawanan perang. Dasar teori Sudra yaitu 1. Golongan Sudra sengaja dibuang atau melarikan diri dan sampai ke Indonesia kemudian menyebarkan agama Hindu di Indonesia. 2. Golongan Sudra sengaja melarikan diri dan sampai di Indonesia dalam rangka meningkatkan kehidupan dan status sosial mereka. Kelebihan teori Sudra, adanya keinginan dari setiap golongan atau kelompok untuk meningkatkan kehidupan dan status sosialnya.
Kelemahan teori Sudra. Golongan Sudra tidak memahami kitab suci Weda yang berbahasa Sanskerta sehingga mustahil golongan ini menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Dan jika golongan Sudra melarikan diri untuk meningkatkan status sosial dan menyebarkan agama Hindu, tentu mustahil karena dalam Hindu status sosial mereka tetap paling bawah. 5. Teori arus balik oleh Friedrich David Kanbos. Pembawa agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia adalah orang Indonesia itu sendiri, terutama golongan terpelajar atau cerdik dan pandai. Dasar teori arus balik adalah melalui kontrak dagang. Banyak orang Indonesia yang datang ke India dan memeluk agama Hindu. Kemudian mereka belajar agama Hindu hingga dinobatkan sebagai Brahmana. Setelah kembali ke Indonesia, mereka menduduki tempat terhormat di keraton-keraton dan menjadi bagian dari struktur kekuasaan raja-raja di Indonesia. Kelebihan teori arus balik. Dalam sejarah bangsa Indonesia, golongan terpelajar atau cerdik dan pandai selalu tampil sebagai agent of change atau pelopor perubahan Indonesia. Kekurangan teori arus balik. Kemungkinannya sangat kecil orang-orang Indonesia belajar agama Hindu di India, karena pada abad 4-5 Masehi, Indonesia masih pasif untuk pergi ke luar negeri dalam urusan belajar ke negeri asing. Sekian dari video pembelajaran sejarah teori masuknya agama Hindu ke Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.